Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu dalam masa khusus masa Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, ajarilah kami mengenal namamu melalui Yesus Kristus Sang Sabda. Semoga kami memperoleh sukacita karena Engkau selalu mendampingi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam Pekan Khusus Advent, tanggal 21 Desember 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesudah menerima pewartaan kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria membawa bayi Yesus dalam kandungannya. Bayi itu adalah Allah Putra yang menjadi manusia dalam rahim Maria. Maka kehadiran Maria merupakan selubung manusiawi dari kehadiran Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Tuhan Allah tidak lagi hadir dalam kemegahan dan kemuliaannya, tetapi ada dalam kehadiran Maria yang sederhana dan kasat mata. Kemurnian bayi Yohanes Pembaptis dalam rahim Elisabet mampu menangkap kehadiran Tuhan Allah itu, sehingga bersorak gembira dan melonjak kegirangan. Karena kehadiran Tuhan Allah dalam rahim Maria itu juga, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan memuji Maria. "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Maria dan Elizabeth adalah dua perempuan yang bersyukur karena dipilih dan dipercaya Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Yohanes sebagai yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada perasaan saling iri, dengki di antara mereka. Justru mereka berbahagia karena menerima anugerah yang luar biasa, yaitu dipakai Allah untuk melaksanakan rencananya. Kehendak Allah dalam diri mereka masing-masing adalah anugerah saling menyempurnakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal menarik yang kita pelajari dari Maria yaitu bahwa kemuliaan yang ia peroleh adalah bentuk perhatian Allah kepada kaum yang lemah dan miskin. Bahkan perhatiannya juga meluas kepada seluruh umat Israel yang selama hidup dalam penindasan. Dari Maria kita belajar meluaskan wawasan dan melihat berkat Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Gereja bersama Maria dipanggil untuk menjadi kabar sukacita dan rahmat bagi yang miskin, kecil, lemah, tertindas, difabel, atau yang luput dari perhatian manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran kita pun senantiasa mendatangkan sukacita bagi sesama. Bila mana kita mau membawa Tuhan kemana-mana, seperti Maria yang menghadirkan sukacita bagi keluarga Elizabeth karena ia membawa Sang Emmanuel dalam rahimnya. Tuhan rela mendatangi kita bukan dalam kemegahan dan kemuliaan, melainkan dalam rupa bayi mungil yang akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk meresapkan hidup kita dengan semangat Injil, sehingga kita mampu menghadirkan sukacita bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Maka masa Advent merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk semakin menyatakan kehadiran kita membawa terang kepada sesama, sebagaimana telah diajarkan oleh Bunda Maria dengan membawa bayi Yesus mengunjungi Elizabeth. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, mari terus kita membawa Yesus dalam kehidupan kita. Kita mewartakan dan menghantar banyak orang untuk datang kepada Yesus. Semoga Yesus, semangatnya, cintanya, belas kasihnya semakin menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.